Kurang ajar. Udah dicelakain sama dia semua, Bi. Ya benar, Bi. Benar, Bi. Orangnya Bi. Datang di fitnah, Bi. Dituduh Eh, panggil wanita. kamu jangan macam-macam ya, membuat honor di sini. Pak, perkenalkan nama saya Doraemon. Anda Kiai Marwan. Saya Kiai Marwan. Edan kamu, Pak. Kiai terhormat Kamu yang edan. di kampung kita. Kenapa saya edan? Kamu ngapain ngata-ngatain Kiai Marwan Edan? Kamu yang Edan. Lah, kamu yang edan, kenapa saya Kamu pegang kan saya pegang? malam-malam bikin bisu di rumah orang, fitnah sana sini. Kurang ajar sekali ini, Pak. Pak, saya datang ke sini, saya yang pertama saya silaturahmi. Udah ngajarin dia, Bi. Sama Bapak. Santri kita kalah semua, Bi. Yang kedua, saya mau nanya, Anda punya anak namanya Gus Muhaimin kan? Iya. Saya punya, iya. Itu Gus Muhaimin, itu lulusan Maroko. Betul. Betul. Serius. Serius. Yuk. Saya datang ke sini, Pak, itu ada ratusan wanita pada hamil sama dia. Saya Itu mengajari katanya. anak saya dari kecil dengan baik-baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat menyaksikan kembali kisah dakwah Ustadz Kang Ujang Bustomi, dan semoga keberkahan senantiasa terlimpahkan kepada kita semuanya. Video ini adalah ketika Kang Ujang ingin menghentikan perbuatan Gus Muhaimin, seorang ustadz cabul alumni pesantren dari Maroko. Ayah Gus Muhaimin yang mengetahui hal tersebut menjadi sangat marah dan ingin menghancurkan Kang Ujang Bustomi. Lalu apakah yang kemudian terjadi dalam misi Kang Ujang kali ini? Silahkan disaksikan kisahnya selengkapnya. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memudahkan Kang Ujang Bustomi dalam menjalankan setiap misi dakwahnya. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Rabbi fanfa'na ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم. Sahabat Kang Ujang Bustomi yang berbahagia. Kisah ini bermula dari banyaknya perempuan muda yang bercerita kepada Kang Ujang Bustomi bahwa mereka merasa diperdaya, sehingga melayani nafsu bejat dari seorang ustadz yang bernama Gus Muhaimin. Yaitu ketika sang para perempuan tersebut ingin belajar ilmu agama, dan sering mengikuti pengajian dari Gus Muhaimin itu. Ternyata, niat mulianya itu telah berakibat buruk kepada mereka. Karena Gus Muhaimin yang mereka anggap soleh dan berilmu itu, telah meniduri mereka dan menghancurkan masa depannya. Ketika para perempuan tersebut sering bertemu dengan Gus Muhaimin, entah mengapa, mereka seperti langsung terpesona dan tergila-gila. Mereka sangat ingin selalu berjumpa dengan Ustadz Muhaimin, juga ingin selalu bersama dengan dirinya. Bahkan ketika kemudian sang Ustadz mengajak untuk tidur bersama dan bersetubuh, mereka dengan sukarela melayaninya. Sehingga setelah beberapa waktu berlalu, rasa cinta itu kemudian menghilang, dan mereka menganggap Gus Muhaimin adalah pria yang biasa. Akan tetapi, perbuatan yang dilakukan kepada para perempuan tersebut telah membekas dan memberi noda. Apalagi, bagi para perempuan yang kemudian hamil, akibat telah berhubungan dengan Gus Muhaimin. Sehingga mereka merasa hancur atas perbuatan ustadz yang awalnya mereka muliakan itu. Dan karena mendengar banyak cerita dari para perempuan itulah, Kang Ujang kemudian datang ke rumah Kiai Marwan, yang adalah juga ayah dari Gus Muhaimin. Kang Ujang yakin, Gus Muhaimin telah menggendam para perempuan, sehingga mereka rela ditidurinya. Dan Kang Ujang ingin menghentikan perbuatan bejat Gus Muhaimin itu. Dan ketika Kang Ujang datang ke rumahnya, ternyata Kiai Marwan dan Gus Muhaimin sedang tidak ada di rumahnya.
Yang ada adalah istri dari Kiai Marwan, yang katanya sedang belajar mengaji bersama para santri-santrinya. Kang Ujang pun segera menyampaikan tujuannya, yaitu ingin meminta pertanggungjawaban Gus Muhaimin, karena telah berbuat bejat kepada banyak wanita. Kang Ujang ingin agar Gus Muhaimin berhenti dari perbuatannya yang terlaknat itu. Akan tetapi, Ibu Nyai dan muridnya langsung sangat marah mendengar perkataan dari Kang Ujang tersebut. Sehingga dengan kemarahannya, mereka langsung berusaha menghajar Kang Ujang Bustomi. Maka terjadilah pertarungan Kang Ujang dengan para santri Kiai Marwan itu. Dan pada akhirnya, Kang Ujang berhasil menghancurkan mereka. Kang Ujang kemudian mencoba menobatkan para perempuan santriwati dari Kiai Marwan. Namun sebelum berhasil melakukannya, tiba-tiba Kiai Marwan pulang ke rumahnya. Dengan mengalah tangannya dipegangi oleh santri perempuan Kiai Marwan. Kang Ujang mencoba berkata baik-baik kepada sang Kiai, bahwa sebenarnya dia datang adalah untuk tujuan baik-baik, yaitu ingin mengajak bertobat Gus Muhaimin putranya, yang telah menghamili banyak wanita. Saya datang ke sini Pak, itu ada ratusan wanita pada hamil sama dia. Saya mengajari anak saya dari kecil dengan baik-baik. Lah, dengan baik-baik apa? Jangan sembarangan. Sudah, Bi. Ya makanya kalau iya, ya kalau enggak usah ini saya diperlakukan kayak gini. Kamu kenapa megang-megang saya kayak gini? Emang saya maling? Sudah bikin rusuh di rumah Kiai Marwan. Emang saya- nuduh Gus Muhaimin ngambil anak orang, nuduh kami tumpah. Kamu kenapa? Emang saya maling kamu pegang-pegang kayak gini? Saya ini kiai di sini. Kita Disegani. Bikin onar apa kamu? Udah diam. Udah bikin rusuh, fitnah orang. Jojo udah Jago jago kamu. bikin onar. Kamu ngaku ditumpakin sama dia ya? Enggak. Jangan bohong. Jangan sembarangan ngomong ya, main tumpak-tumpak ini. Kamu sembarangan malam-malam datang ke sini, gak sopan. Saya tidak, kamu kan dorong kamu. Boleh. Udah mana si Gus Muhaimin, saya nggak ada urusan. Tampak Kiai Marwan begitu sangat murka. Dia tidak terima jika Gus Muhaimin putranya dikatakan begitu buruk oleh Kang Ujang Bustomi. Dia mengaku telah mendidik sang putra dengan sangat baik. Tidak mungkin putranya berbuat bejat itu. Dan melihat sang Kiai Marwan yang berusaha menutupi kesalahan putranya, Kang Ujang kemudian berkata, jangan-jangan perilaku Kiai Marwan juga tidak jauh berbeda dari sifat putranya. Dan bisa jadi, para perempuan yang menjadi santriwatinya itu juga sering ditiduri oleh sang Kiai. Dan mendengar Kang Ujang yang berkata demikian, Kiai Marwan pun semakin bertambah murka. Juga dengan seorang santrinya. Dia mencoba memperingatkan Kang Ujang agar tidak seenaknya menuduh gurunya. Akan tetapi, Kang Ujang tidak hendak peduli. Kang Ujang tahu bahwa Kiai Marwan dan para muridnya itu telah melakukan perbuatan yang menyimpang. Dan apapun yang terjadi, Kang Ujang harus menghancurkan perilaku sesat itu. Sembarangan ngomong. Udah, Bi. Gila kamu. Lawan aja, Bi. Punya Dia apa nggak sih tahu kamu? habis siapa dia bilang. Lawan, Bi. Bi. Dia lawan aja, Bi. Lawan, Bi. Lawan, Bi. Hormat di Lawan, sini. Bi. Lawan, Bi. Jangan mau Bi difitnah sama dia ini, Bi. Manusia botak Sembarangan. nakal di sini, Bi. Kita Saya diacak-acak di sampai sini berantakan kayak dihormati, disegani. gitu. Iya. Anak kita Terus? Jojo di Maroko. Emang wow. Kamu sembarangan menuduh yang bukan-bukan. Saya cecek kamu nih, Pak. Para santriwati itu terus meminta gurunya untuk menghajar Kang Ujang yang menurutnya telah menghinakan mereka. Akan tetapi, Kang Ujang juga sudah kehabisan kesabarannya. Diperlakukan yang tidak sepantasnya itu, Kang Ujang marah dan langsung mengamuk menghajar Kiai Marwan. Maka terjadilah pertarungan hebat Kang Ujang dengan sang Kiai terlaknat itu. Lepas kamu. Mau lepas apa? Mau Kalau bikin mau sama sama Abi? dia. Ya. Masa bikin Biar, biar, orang biar. orang tua. Ambil apa kamu? Lawan, Bi. Lawan dia, Bi. Tunjukin kalau Abi lebih mampu daripada dia di manusia ini. Ayo, Bi. Hah?
Sang kiai sesat itu pun akhirnya bisa dihancurkan oleh Kang Ujang Bustomi. Dan setelah bisa dihancurkan, Kang Ujang kembali mencoba berkata kepadanya, yaitu agar sang kiai berusaha mendidik putranya dengan baik, tidak malah menutupi perbuatan dosa yang dilakukannya. Sang putra akan terus merajalela jika ayahnya membiarkan kejahatannya itu. Dan atas kehendak Tuhan, Kiai Marwan pun kemudian tersadar dan merasa berdosa atas perbuatannya. Dia berjanji untuk mendidik sang putra agar kembali ke jalan yang diajarkan Tuhan Yang Maha Esa. Dan setelah berhasil menyadarkan Kiai Marwan, Kang Ujang mencoba menyadarkan para santrinya. Dan walaupun awalnya berusaha melawan, mereka akhirnya bisa tersadarkan. Terima kasih telah menyaksikan kisah dakwah inspiratif yang penuh edukasi dan kemuliaan ini. Ambil sisi positifnya dan buanglah sisi negatifnya. Tentunya kami juga berharap kisah dakwah yang kami sajikan ini bisa memberikan manfaat, juga menjadi petunjuk bagi para pemirsa. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan banyak karunia-Nya kepada kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.